Halo, perkenalkan, nama saya Ingrid Felicia Dalema, NIM 2110587 dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang organisasi-organisasi kurikulum dan pola pengembangan kurikulum. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu organisasi kurikulum? Jadi, organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Organisasi kurikulum merupakan suatu dasar yang penting dalam pembinaan kurikulum dan berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena kurikulum turut menentukan bahan pelajaran atau urutannya dan cara penyajiannya kepada peserta didik. Kemudian, pengertian organisasi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, Nurkiantoro pada tahun 1988 mengatakan bahwa organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua, Muhammad Ansyar pada tahun 2015 mengatakan bahwa organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Yang ketiga, Zainal Arifin pada tahun 2011 mengatakan bahwa organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian, unsur-unsur organisasi kurikulum. Menurut Zainal Arifin pada tahun 2011, unsur-unsur organisasi kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, konsep. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Kedua, generalisasi, yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Ketiga, nilai-nilai. Nilai-nilai adalah norma atau kepercayaan yang diagungkan, sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Keempat, keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Kemudian, faktor-faktor pada organisasi kurikulum. Nah, faktor-faktor pada organisasi kurikulum ini terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, ruang lingkup. Kedua, urutan bahan. Ketiga, kontinuitas. Keempat, kesinambungan. Dan kelima, integrasi atau keterpaduan. Kemudian, jenis-jenis organisasi kurikulum. Pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Kurikulum ini menyajikan mata pelajaran secara terpisah-pisah dan terlepas dari yang satu dengan yang lain. Kedua, kurikulum gabungan. Kurikulum ini merupakan bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran tersebut. Ketiga, kurikulum terpadu. Kurikulum ini merupakan mata pelajaran yang dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Misalnya, suatu masalah di mana mata pelajaran dirancang dengan mengacu pada topik tertentu. Keempat, kurikulum inti. Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan integrasi, melayani kebutuhan siswa, dan meningkatkan keaktifan belajar dan hubungan antara kehidupan dan belajar. Kemudian, pola pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam pengembangan kurikulum ini, ada beberapa model yang dapat digunakan.
pertama, kurikulum berdasarkan proses pengajaran. Nah, model kurikulum ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, desain mata pelajaran, kedua, desain disiplin, dan ketiga, desain bidang yang luas. Yang kedua, kurikulum berdasarkan pengelolaan kurikulum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama administratif dan yang kedua model dari bawah. Model yang ketiga yaitu kurikulum berdasarkan implementasi kurikulum terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, the Consult Based Adaptation Model, yang kedua, TORE Model, dan yang ketiga, the Profile Innovate Model. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi organisasi-organisasi dan pola pengembangan kurikulum. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.